Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, maka tiada kata lain kecuali hanya bersyukur dan selalu bersyukur atas segala nikmatnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang nantinya insya Allah akan selalu ditambah kenikmatan-kenikmatan kita, dan bukan termasuk orang yang kufur atas kenikmatannya sehingga Allah mengazab kita karena ketidaksyukuran kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, beberapa pekan yang lalu kita membahas tentang pekan kemarin membahas tentang bulan Muharram, dan insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memperkuat diri dari sisi keilmuan, dan harapannya nanti kita dapat menjalankan di dalam kehidupan sekali-kali sehari-hari. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang bagaimana seorang muslim, seorang hamba Allah dan mengaku umatnya Rasulullah, pada saat kita mengunjungi, atau bahasa keren sehari-hari mungkin silaturahmi, atau mungkin bahasa yang lebih mudah lagi yaitu bertamu, atau yang biasa kita sebut dengan ziarah gitu ya. Jadi ziarah itu adalah kunjungan, mendatangi. Ziarah itu bukan berarti nanti kalimat ini berlaku untuk pada saat kita mengunjungi orang yang habis umroh atau apalagi menunaikan haji. Bahkan mungkin ada kalimat ini kita pakai pada saat kita mendatangi sebuah makam, gitu ya, ziarah makam wali, ziarah makam siapa gitu ya. Ya, artinya ziarah di sini adalah memang kunjungan atau mendatangi seseorang dengan tujuan tertentu. Secara syariat, kegiatan mengunjungi, saling mengunjungi di sini sesama muslim, yaitu dengan niat baik, bukan niat yang lain, baik karena silaturahmi, kasih sayang, saling memberi nasihat, atau memenuhi undangan. Itu ziarah, dan ziarah yang dianjurkan oleh agama kita. Di dalam surat An-Nur ayat 27 dan 28 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Di dalam surat An-Nur ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu, ya, berarti rumahnya orang lain gitu ya, sebelum meminta
izin dan memberi salam kepada penghuninya. Lalu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penguat dalil ini, bab ini adalah yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi yang surat ayat An-Nur tadi itu tentang bertamu, kalau yang hadis adalah tentang menerima tamu, anjuran untuk memuliakan tamu. Hadis lain juga, sesungguhnya seorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena Allah, maka Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan bahwa Allah mencintainya. Nah, hadis ini menjelaskan mengunjungi itu, begitu ya, mengunjungi itu memberikan atau ada fadilahnya, keutamaannya, yaitu di sini Allah langsung mengutus malaikat untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa Allah mencintai orang yang mengunjungi, begitu ya, orang yang mengunjungi. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari bersama-sama adalah bagaimana sih adab bertamu itu, adab ziarah menurut Islam, gitu ya. Karena kadang antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda caranya, gitu ya. Nah, adab-adab ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah niat yang baik. Jadi segala amal itu innamal a'malu binniyah. Jadi segala sesuatu ya pasti niat itu sebagai landasan utamanya, gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan di awal, pastinya tujuannya bertamu di sini adalah tujuan bukan untuk mencari aib atau gosip, ya, mencari aib atau gosip, bukan. Datang-datang bertamu ke sebelahnya atau kemana, setelah itu ada balik, gitu ya, been le, gitu, biasanya gitu ya kalau Madura, iya, gitu ya. Jadi lalu di situ ada yang mau saya ceritakan, gitu ya, ceritakan itu loh, gitu ya, kemarin beli TV, gitu ya. Jadi hal yang bergosip dan sebagainya itu tidak benarkan. Lalu yang kedua, setelah niat yang baik karena Allah dengan maksud yang baik, maka yang kedua adalah meminta izin dan memberi salam seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nur tadi itu. Adabnya adalah ya biasanya kalau rumahnya tertutup, maka kita wajib untuk mengketuknya, gitu ya. Ya, jadi mengetuknya, gitu. Baru setelah itu memanggilnya karena kita ini seorang Muslim, yaitu dengan salam, ya, dengan suara rendah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gitu ya, sampai batasannya adalah 3 kali. Lah suara yang pertama lebih rendah, lebih ditinggikan lagi, kalau nggak dengar lebih ditinggikan lagi. Kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, jangan memaksakan diri. Moro membuka pintunya lalu kita sambil apa itu memasukkan kepala kita, gitu ya, tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan. Jadi jika tidak dijawab dari 3 upaya tadi itu, maka silahkan pulang kembali, meninggalkan rumah itu dengan lapang dada. Kalau sekarang kan enak ya, WA dulu, gitu ya, Lek, amen di rumah, gitu ya, Assalamualaikum, Lek, sampean di rumah, gitu ya.
sekarang enak, atau langsung telepon, enak sekarang ini, oh enggak, saya sedang di perjalanan misalkan gitu. Sekarang itu sudah enak sekali. Itu hal yang meminta izin dan memberi salam seperti surat An-Nur tadi itu. Lalu yang berikutnya adalah hormat waktu. Kalau tadi yang pertama niat, meminta izin dan memberi salam, dan yang kedua hormat waktu. Hormat waktu, apa yang dimaksud dengan hormat waktu? Cari waktu yang dimana waktu itu ya di waktu-waktu istirahat. Contoh misalkan perkiraan ini sekarang siang-siang bolong gitu ya, siang-siang bolong yang jam mungkin setelah duhur ya, atau sebelum duhur gitu ya, itu waktu-waktu istirahat misalkan. Lihat, atau bahkan ya ini apa, malam hari gitu ya, di atas jam 9 gitu. Jadi tidak datang pada waktu istirahat. Berbeda dengan budayanya orang Arab. Budayanya orang Arab itu gitu ya, itu malam hari sampai pagi, sampai menjelang ya, sampai subuh gitu ya, sampai menjelang subuh. Jadi itu budayanya mereka. Setelah subuh, pagi itu biasanya tidur. Kalau Rasulullah kan menganjurkan kita tidak tidur setelah sholat subuh, kecuali capek betul gitu ya, karena nanti dicoba di searching aja. Kenapa kok tidak dianjurkan tidur setelah sholat subuh? Jadi tidak di waktu-waktu yang terlarang tadi itu, yaitu waktu istirahat, waktu makan. Kalau waktu makan kan kita nggak tahu ya, mereka ini sedang makan atau enggak, tapi kan paling tidak di waktu-waktu itu kita, atau terlalu malam tadi itu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan adabnya. Yang keempat adalah berpakaian sopan dan menjaga pandangan. Jadi berpakaian sopan tetap gitu ya. Jadi tidak masuk ke rumah orang tanpa izin, atau menatap isi rumah sebelum dipersilahkan. Apalagi pada saat itu sudah ketuk-ketuk, assalamualaikum, kok nggak ada, ngintip-ngintip begini ya di jendela, ono wonge apa ndak, ya kan dikhawatirkan pas ngintip, pas misalkan kalau tamunya laki-laki, si tuan rumah perempuan misalkan ya tidak memakai hijab atau auratnya terbuka. Jadi atau sudah di dalam rumah, kalau bahasa Jepangnya itu jelalatan itu. Jelalatan. Oh no, delok gini ya gitu. Apalagi dia dokumentasikan, cekrek gitu ya. Tanpa izin tuan rumahnya itu tidak diperkenankan, nggak sopan gitu ya bahasanya. Jadi yang berikutnya, yang kelima, tahu waktu, tidak lama-lama. Jadi jangan sampai memberatkan tuan rumah. Jadi datanglah secukupnya sesuai tujuan. Kalau tujuannya sudah selesai, ya sudah. Bahkan batasan untuk menginap saja itu berapa hari? 3 hari batasannya 3 hari. Kalau kepengen misalkan karena misalkan tuan rumahnya orang buwekat dan sebagainya, dan kita misalkan di situ jauh dari rumah, ya kita seharinya misalkan kemana gitu, itu balik lagi, misalkan diperkenankan. Tapi lihat juga kondisi tuan rumah. Jadi jangan sampai memberatkan. Ada kan kita kadang nggak tahu ya, mungkin kondisi tuan rumahnya
yang waktu itu berase ra ono, misalkan gak ono suguhane gulone yo entek misalkan. Duite kali 2.500 ya. Misalkan ya. Itu bisa jadi loh ya, bisa jadi terjadi itu. Gitu. Ini tidak lama-lama. Lalu yang berikutnya tidak mencampuri urusan pribadi. Jadi bertamu bukan berarti bebas mencampuri urusan tentang rumah tangga di situ. Lolek bojo sampean nang ndi? Mbuh nang ndi? Iya bojo sampean niku malah ngompori begitu ya. Tidak benar itu ya. Atau mungkin hal-hal yang isi rumah yang saya sampaikan tadi itu. Yang ketujuh, nah ini budaya yang luar biasa yang dilakukan oleh orang Jawa, orang Indonesia itu. Apa itu? Biasanya kalau kita bertamu itu apa yang membawa oleh-oleh. Biasanya apa? Nggawa-nggawa tah ini ya. Biasanya kalau di situ ada anak-anak kecil, biasanya kita menyesuaikan. Kita bawakan apa ini tenggo ya, snack ya, gitu. Kalau ndak biasanya sing paling gampang itu kono gula ambek mie gitu, seperti itu. Ya, membawa oleh-oleh jika mampu. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan, karena itu bukan wajib, bukan. Gitu ya. Jadi sunnah yang baik dan akan mempererat hubungan, karena ya kita kembali kepada diri kita sendiri. Ada orang bertamu gitu ya, setelah itu yang kita rasakan lalu membawa sesuatu gitu ya, itu senangnya senang gitu ya, senang. Lalu yang kedelapan adalah berterima kasih dan mendoakan tuan rumah. Mendoakan tuan rumah mungkin dengan ada doanya gitu ya. Ya Allah, berikanlah makan kepada yang memberiku makan. Ya Allah, berikan minuman misalkan ya, mungkin ini itu to'am misalkan, yang telah memberiku teh, kopi dan sebagainya, walaupun dalam hati, dan berilah minum kepada yang memberiku minum, kalau gitu ya. Seperti itu. Itu hal-hal yang perlu dipenuhi. Lah sekarang kebalikannya, kalau kita menyambut, adabnya menyambut tamu. Menyambut tamu itu bisa yang jelas menyambut dengan wajah ceria. Assalamualaikum. Hindari orangnya belum masuk, belum dipersilahkan masuk, diajak lapo sampai isu-isu rene gitu ya, belum sudah gitu, paling tidak kan tanya dari maka berelek gitu. Gimana kabare, kalau tamu tapi kalau sudah tamunya setiap hari ketemu ya biasa ya langsung ya Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Biasanya singkat padat gitu ya, singkat dan padat biasanya. Ceria, tunjukkan bahwa kita ya, kecuali ya kalau tamunya debt collector misalkan itu biasanya beda. Atau mungkin seseorang yang pernah ya gitu ya. Tapi tetap kita berupaya untuk menyambut dengan dan baik, etikanya, menjawab salam dengan baik, menyediakan tempat duduk, dipersilahkan dulu, diupayakan dipersilahkan dulu. Nah, dipersilahkan apa ini menyediakan, jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya, paling tidak ngobrol-ngobrol ringan, ya apa kabare gitu ya, sehat itu. Lalu diupayakan seandainya ada yang tadi itu yang mungkin tidak memberatkan, menawarkan hidangan sesuai dengan kemampuan. Ini cerita, ada seorang ulama
yang beras di Lumajang ya. Beliaunya itu meninggalnya luar biasa, meninggalnya itu dengan tersenyum, lalu di akhir nazaknya lidahnya itu ini bukan melungker, merasakan sesuatu yang seakan-akan ada madunya sekitar gini gitu ya. Gitu ya. Itu beliaunya kalau ada tamu, misalkan ada kurma, ya gak banyak, macam sedikit gitu, itu tetap disuguhkan ya sesuai dengan yang kemampuan yang ada itu, dan ya tidak diada-adakan begitu, apalagi mengada-adakannya itu cari pinjaman, itu juga tidak baik. Jangan merasa berat atau menampakkan keberatan. Mulai awal cemberut anak tamu situ itu pokoknya gitu. Tuh. Lah sekarang manfaatnya yaitu menguatkan ukhuwah Islamiyah yang pasti, memperpanjang umur dan menambah rezeki, ya, lalu menghilangkan prasangka dan mempererat hubungan sosial, mendatangkan pahala dan cinta kepada Allah. Itu mungkin. Dan yang terakhir ini tadi hal-hal yang mungkin harus dihindari. Tadi itu yang saya sampaikan, mungkin membuka aib orang gitu ya, atau rumah tangga, mengambil foto-foto atau merekam tanpa izin. Sekarang ini kan gampang toh, karena baik pengen dicontoh gitu ya, mau cekrek gitu ya. Kalau yang baik mungkin masih mendingan. Nah, misalkan moro-moro Qur'ane wakeh dan nampak dari depan cekrek mau disampaikan ke teman yang lain, misalkan berbicara kasar atau gibah, lalu berlama-lama tanpa alasan penting. Jadi itu. Dan Syekh Abu Bakar Al-Jazari sebagai penutup menjelaskan bahwa ziarah atau bertamu adalah bagian dari akhlak mulia Islam. Kalau kita kupas lebih dalam lagi gitu ya, kalau ada tamu yang baik gitu ya, para hewan-hewan buas atau yang hewan-hewan seperti melata itu akan meninggalkan rumah gitu ya, meninggalkan rumah. Kita terbebas dari apalagi hewan-hewan itu hewan-hewan yang berbentuk sihir dan lain sebagainya, seperti itu. Dan Islam sangat memperhatikan etika sosial yang menjaga kehormatan gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai pengingat diri sendiri dan Bapak Ibu jamaah serta anak-anak bahwa mengunjungi ziarah bertamu itu adalah bagian mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menyambung silaturahmi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.